Ustaz sering menyampaikan pada jihad pagi bahwa sebab turunnya Quran surat Al-Imran ayat 128 adalah teguran Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak membaca doa kunut di dalam sholatnya. Di manakah konteks kalimat pelarangan yang menyatakan dilarang membaca doa kunut tersebut, Ustaz? Ya, itu dijelaskan dalam satu hadis. Saya bacakan hadisnya ya, didengarkan betul-betul. An Abi Hurairah qala. Kana Rasulullah SAW yaqulu khina yafrughu min sholatil fajri minal qiraati fayukabbiru wa yarkau ra'sahu. Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Summa yaqulu wa huwa qaimun Allahumma anjil walida bin Walid wa salamatabna Hisam wa ayyasha bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Allahumma stud wat ataka ala mudhar waj'alha alaihim kasini Yusuf. Ya. Allahummal an liyahna li Allahummal an lihyan. Ya. Suku Lihyan. Allahummal an lihyana wari'lan wadakwan wa usayyah asatillah wa rasulahu summa balagona nahu taroka dzalika lama unzila laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu Rasulullah SAW berdoa ketika sholat subuh, yaitu setelah membaca Al-Fatihah dan surat, lalu beliau bertakbir untuk rukuk, lalu mengangkat kepala beliau di waktu rukuk, bangun dari rukuk, ya i'tidal itu ya, dengan membaca Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian dalam keadaan berdiri beliau berdoa, yang berdoa kunut tadi. Isi doanya, ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Selamatkanlah ya Salamah bin Hisam. Ya, Ayyas bin Abu Rabi'ah dan orang-orang duafa dari kaum muslimin. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada suku Mudhar dan timpakanlah kepada mereka masa-masa paceklik sebagaimana tahun-tahun paceklik pada zaman Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf kan terjadi paceklik panjang. Ya Allah, laknatlah suku Lihyah. Ya Allah, laknatlah suku Lihyan, suku Ri'il, Dakwan, dan suku Usayyah. Mereka itu orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sampailah berita kepada kami bahwasanya beliau meninggalkan doa kunut itu setelah diturunkan ayat laisa. Nah, ini ayat ini ya. Laisa alaika minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Surat Al-Imran 128. Setelah diturunkan surat Al-Imran ayat 128 itu Nabi berhenti. Ya, Nabi berhenti. Ya, terus tidak kunut lagi. Ya, itu dari 128 Al-Imran ini. Sebelum itu Nabi selalu kunut, di waktu subuh kunut. Ya, setelah turun ayat itu Nabi berhenti, tidak kunut lagi, karena tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Jadi utusan orang yang membunuh sahabat Nabi tadi tidak ada urusan dengan kamu.
Ya, dan mereka itu atau Allah akan menerima taubat mereka atau mengadab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dolim. Ya, tapi Nabi tadi kan doanya supaya orang ini dilaknat, suku ini dilaknat, diberikan siksa yang keras. Oh, setiap sholat subuh didoa, selalu doa. Nah, setelah turun ayat ini Nabi berhenti. Ya. Yang isinya ayat tadi tentang itu bukan urusanmu ya Muhammad. Apakah mereka akan saya azab atau saya ampuni itu bukan urusanmu. Nah, gitu terus Nabi berhenti. Inilah dalilnya ya. Nah, Nabi berhenti kita malah mulai. Ya. Nabi malah mandek lah kok kita malah mulai. Namun yang masih suka kunut silahkan. Memang Nabi pernah kunut subuh pada saat itu. Tapi setelah ditegur oleh Allah dalam surat Al Imran 128 itu Nabi terus berhenti.